Prabowo Subianto, yang selalu optimis dan tidak pernah menyalahkan orang lain, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi panutan negara selatan-selatan. Kawan muda, dalam acara debat Capres edisi ketiga, ada pertanyaan dari panelis kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang langkah-langkah yang akan diambil jika ia terpilih menjadi presiden dalam menangani utang luar negeri, karena utang luar negeri berpotensi mengundang intervensi dari negara pemberi utang. Menjawab pertanyaan ini, Prabowo mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu khawatir negara lain akan melakukan intervensi, karena rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB termasuk yang terendah di dunia dengan angka sekitar 40%. Sementara masih banyak negara yang rasio utangnya jauh berada di atas Indonesia. Saya pernah keliling dunia, ujar Prabowo. Mereka sangat hormat kepada Indonesia karena Indonesia tidak pernah default, tidak pernah gagal utang. Anies Baswedan yang tidak puas dengan jawaban Prabowo menilai bahwa angka 40% masih belum ideal. Yang ideal, kata Anies, maksimal 30%. Lagi-lagi Anies menyinggung bahwa utang luar negeri sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif, bukan untuk membeli pesawat bekas. Prabowo merespons tanggapan Anies dengan menyarankan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu belajar ekonomi lagi. Kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa, kata Prabowo? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber daya alam yang luar biasa, tukas Prabowo. Angka 40%, kata Prabowo, merupakan angka terendah saat ini. Tetapi Prabowo juga menyatakan setuju dengan pendapat Anies bahwa utang luar negeri harus digunakan secara produktif. Sebagai gambaran, kawan muda, berdasarkan data IMF, banyak negara termasuk Jepang yang rasio utangnya lebih besar dari Indonesia. Jepang sekitar 261,3% dari PDB, Yunani 177,4%, Malaysia 63,8% dari PDB. Jadi seperti dikatakan Prabowo, rasio utang luar negeri Indonesia termasuk yang terendah saat ini. Bahkan IMF menyebut rasio utang luar negeri Indonesia berada pada kisaran 39,9% dari PDB. Dalam acara debat Capres edisi ketiga, juga muncul pertanyaan dari para panelis tentang apa yang akan dilakukan para Capres dalam menjalin hubungan dengan negara selatan-selatan. Kawan muda, tahukah Anda yang dimaksud dengan negara selatan-selatan? Selatan-selatan adalah penyebutan untuk negara-negara berkembang karena secara geografis, negara-negara berkembang di dunia berada di bagian selatan bumi, seperti Amerika Selatan, Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan dunia selatan. Sejak Indonesia menjadi pelopor konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Hasil konferensi tersebut menjadi landasan solidaritas kerjasama negara-negara berkembang yang baru saja terbebas dari kolonialisme negara-negara barat. Menjawab pertanyaan ini, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa Presiden Indonesia haruslah menjadi panglima diplomasi, bukan hanya menjadi penonton dan membawa agenda selatan-selatan di forum-forum internasional ketika berhadapan dengan negara-negara besar dunia. Sedangkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa Indonesia yang mempunyai potensi luar biasa dapat memanfaatkan potensinya untuk bekerja sama dengan negara selatan-selatan dalam mengembangkan industri seperti baterai mobil listrik. Sementara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang selalu optimis dan tidak pernah menyalahkan orang lain, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi panutan negara selatan-selatan karena keberhasilan RI dalam menjaga ekosistem ekonomi. Leadership kita akan tercermin dan terimpact oleh keberhasilan kita mengelola kemiskinan di negara kita, rakyat kita, kata Prabowo. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan-selatan. Lanjutnya, tetapi kawan muda,
muncul reaksi yang cukup keras dari Prabowo. Saat Anies bertanya kepada Prabowo tentang hubungan antara kemampuan menjaga keamanan negara dengan standar etika seorang pemimpin. Menurut Anies, semakin tinggi seorang pemimpin semestinya tak banyak memikirkan soal teknis, tapi bergerak berdasarkan nilai yang diyakini. Prabowo setuju, harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Pemimpin harus beretika dengan baik. Seorang pemimpin tak boleh menghasut dan menyesatkan rakyat. Seorang pemimpin juga harus jujur, jangan lain di mulut, lain di hati, dan harus cinta tanah air. Menurut Prabowo, pertahanan ini sakral bagi kita, karena menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi, kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itulah etik yang tertinggi, kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Lanjut Prabowo. Anies kemudian menyinggung Prabowo yang sempat mengolok-olok pembahasan soal etika ini dalam salah satu pidatonya. Prabowo membalas dengan menyindir Anies cukup keras yang dinilainya tak pantas bicara soal etika. Saya merasa bahwa Anda itu menyesatkan. Saya boleh berpendapat kan? Kata Prabowo. Anda tidak berhak bicara soal etika karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etika. Begitu ujar Prabowo kepada Anies. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmon. Prabowo Gibran, Man of Our Time.